walaupun undang-undangnya sudah dicabut, tapi ini masih berlaku. Nah ini menarik Bu, ini PR Ibu nih Bu. Ketentuan pasal keduanya Bu di PP 07 Kepelautan itu, upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan undang berlaku. Sampai saat ini Bu belum ada Bu. Belum ada sampai saat ini. Jadi pulau kita Bu, awak kapal kita tidak ada upah minimumnya Bu. Nah ini PR untuk Ibu ini. Jadi bisa di bawahnya? Sifat negosiasi. Datanya di bawahnya? Kan jabatan terendah Bu bilang. Jabatan terendah. Upahnya. Yang di atas kan perusahaan Bu. Artinya ada yang menerima upah juga Pak. Oh banyak Bu. Makanya kami ini ada justru karena itu Bu. Karena kami kegelisahan kami melihat banyak perusahaan itu memberi upah di bawah upah minimum. Tapi kita nggak salahkan pengusaha Bu, karena tidak ada diatur. Nah ini PR Ibu nih, mau Pak PR ini. Ini semua ada PR Pak. Orang perempuan ada PR-nya juga ini. Nah, kita lihat. Jadi di PP 07 itu Bu ada 2 mandat yang diberikan untuk Kemenaker. Yang satu lagi pasal 19-nya ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut yang maksud itu yang untuk luar negeri Bu ya. Itu diatur oleh Kementerian Bidang Pertanian setelah mendengar pendapat dari Menteri. Menteri yang maksud adalah Menteri Perhubungan. Artinya izin penempatan awak kapal itu Bu tahun 2000 sudah dimandatkan ke Kemenaker. Tapi lagi-lagi karena kesibukan bapak-bapak, ibu-ibu yang di Kemenaker terlupakan, akhirnya dia ambil alih dengan alasan kekosongan hukum bagi bapak-bapak yang di perhubungan, terbit PM 84 yang akhirnya bernama SUPA. Nah kemarin terbit lagi Bu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang penempatan pekerja migran. Kembalikan lagi ke tenaga kerja yang namanya SIP 3MI. Tapi ada beberapa kawan menggugat di MK. Nah, kami ada beberapa serikat tergabung di dalam TAPMI, tim advokasi pekerja Indonesia, menjadi pihak terkait untuk membela Kementerian Ketenagakerjaan supaya izin itu ada Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini yang menarik. Dari Undang-Undang Nomor 7, kita coba lihat di turunan dari Undang-Undang 92 tadi ada PP 07, sudah saya terangkan tadi. Karena melihat dinamika, akhirnya pemerintah kita atau DPR berinisiatif membuat Undang-Undang Pelayaran baru yang bernama Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Salah satu alasannya itu Pak, bahwa pelayaran tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayaran saat ini sehingga perlu juga Undang-Undang Pelayaran. Artinya KUHD itu sudah nggak layak lagi dipakai. Sekarang kita berpikir, bagaimana negara kita sudah 75 tahun merdeka, kita masih mengacu kepada undang-undang dibikin kolonial, ya kan? Bagaimana kita logikanya gitu? Kita coba lihat di Undang-Undang Pertanahan Agraria. Ketika Undang-Undang Pertanahan Agraria sudah ada, kita tidak lagi mengacu ke KUHD. Nah kita maunya seperti itu Bu, jangan lagi mengacu ke KUHD. Nah yang lebih spesifiknya Bu, di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 itu ada pasal 337 yang menyatakan ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang di bidang ketenagakerjaan. Jelaskan itu Bu ya. Artinya ada mandat undang-undang pelayaran dibeserahkan ke ketenagakerjaan. Tapi Bu, sampai saat ini Bu, lagi-lagi bapak-bapak tidak pernah menurunkan aturan turunan dari pasal 337 ini. Misalkan terkait pekerjaan-pekerjaan seperti apa, pesangonnya seperti apa, THR untuk pelaut seperti apa, atau apapun yang terkait ketenagakerjaan. Jadi ada kelalaian, ya, kita di situ kita ini. Nah artinya kami melihat bahwa ketenagakerjaan awak kapal itu memang sepantasnya ada di ketenagakerjaan. Itu persepsi kami Pak. Tapi kan kalau persepsi bapak-bapak itu usaha kan lain lagi nanti kita diskusikan Pak. Kemudian di Undang-Undang Nomor 17 tadi, Undang-Undang Pelayaran, menerbitkan namanya Permenhub 59 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jasa terkait yang angkutan pelayaran. Ini pasalnya Bu. Cuma kenapa saya merahkan pengadilan industrial? Karena ini sini ambigunya sini. Kementerian Perhubungan menyatakan kalau penyelesaian tidak selesai diarahkan ke PHI. Kita seperti orang buta, rumahnya di sana tapi kita nggak tahu jalannya kemana. Cuma tunjuknya kayak rumahnya sana tapi nggak kasih tahu jalan. Setiap penyelesaian di Sabandar atau di Kapel, mereka cuma bisa menerbitkan namanya berita acara. Berbeda dengan ada di Snaker yang mediator menerbitkan namanya anjuran. Anjuran inilah menjadi tiket kami menggugat ke PHI. Nah, bagaimana kita mau menyelesaikan perselisihan kalau outputnya tidak ada? Makanya
alasan kami kembali kenapa harus dibawa ke Kemenaker, karena di Kemenaker ada mediator yang bisa menerbitkan yang namanya surat anjuran untuk tiket kami ke pengadilan ibu industrial. Nah, satu lagi yang kedua, kawan-kawan baik akademisi atau pengusaha selalu berkoar bahwa pelaut itu leg spesialis. Logikanya, kalau pelaut leg spesialis, kenapa dilarikan ke PHI? PHI ini kan sifatnya umum, buruh, semua buruh. Kalau memang pelaut ini memang betul-betul spesial, harusnya di pengadilan tersendiri, seperti kayak di Inggris yang namanya Maritime Court. Jadi semua di satu tempat, masalah surat awak kapal, apa semua kontrak kapal, semua perhatian. Yang kan lucu, kita berkoar-koar pelaut itu leg spesialis, tapi penyelesaian hubungannya kerjanya dibawa ke PHI. Sama juga dengan upah tadi, Bu. Kita berkoar-koar pelaut itu leg spesialis, tapi upahnya dibawa upah minimum. Ambigu, Bu. Jadi kita ini memanusiakan pelaut atau menjadikan pelaut sapi perah. Nah, itu kembali. Makanya kemarin ketika Pak Peri, saya mendatang Pak Peri, sebetulnya sudah 2 tahun, Bu. Kami aliansi pelaut ini sudah menyerahkan draft perjanjian kerja pelaut. Menurut versi kami serahkan ke perhubungan, kami serahkan ke Kemenaker untuk dikoreksi, untuk bisa dijadikan kalau nggak diterima.